Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, my name is Nabila Ratna Siva, NIM 19105512, prodi di 3 radiologi. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas jurnal tentang case is no longer king in times of COVID-19. Di sini saya sendiri akan membahas paragraph 1 and paragraph 2. Paragraph 1 topic is perubahan perilaku, perubahan metode pembayaran pada masyarakat di Swiss ketika COVID-19. Main idea, COVID-19 has fundamentally changed our behaviors in a matter of weeks. Untuk topik sentence dalam paragraf 1 ini yaitu saat pandemi change in behaviors such as shopping online, jaga jarak, membatasi kontak sesama manusia, bahkan perubahan dalam metode pembayaran. Payment providers like Mastercard, Visa, Positive Finance, and America Express merupakan peningkatan yang dilakukan sementara untuk mengatasi pembayaran tanpa menyentuh terminal pembayaran dan tanpa harus memasukkan detail PIN. For paragraph 2, topiknya yaitu meningkatnya pembayaran menggunakan digital dan contactless payment. Main idea yaitu this is the first time the famous behaviors of the Swiss. Untuk topik sentence-nya yaitu pada paragraf 2, banyak orang yang ketika pandemi COVID-19, banyak orang yang menggunakan atau beralih menggunakan digital dan contactless payment saat membayar. Over 50% of respondents either reduce payment behaviors with cash or the going cash altogether. Only 51% of respondents never use this method. Jadi lebih banyak yang menggunakan digital daripada yang menggunakan uang tunai secara langsung. Halo, my name is Nazian Wahaputri Deanda, 1910505123. I will explain the topic, main idea, and the topic sentence in the third paragraph. Topic in this third paragraph, the topic discussed is the difference in payment made by the younger generation and those who are over 50 years old. Kemudian untuk main idea, terdapat dalam sentence pertama, yaitu from a generational perspective, the some difference as one would expect. Lalu untuk topik sentence, terdapat pada sentence keempat, whether older generations are reticent to try something new or don't see the need to adopt new payment methods, with only 1% paying with smartphone for the first time, for example, needs further study. Nah, jadi saat ini generasi muda lebih sering melakukan pembayaran melalui smartphone pada seperti Twin, Apple Pay, Samsung Pay, dan lain sebagainya, menggunakan debit card payments, credit card payments, or visit the self-checkout kiosk
in the supermarket dibandingkan generasi yang umurnya di atas 50 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Indriasari. Di sini saya akan membacakan page 4 dan page 5. Page 4, topiknya yaitu tentang new payment methods have yet emerged from COVID-19. Nah, yaitu metode pembayaran baru yang belum muncul dari COVID-19 ini. Untuk main ID-nya, whilst no new payment methods have yet emerged from COVID-19, the pandemic has seen consumers foregoing cash in favor of contactless and digital payments. Nah, untuk topik sentence-nya itu, meskipun belum ada metode pembayaran baru yang belum muncul dari COVID-19 ini, pandemi telah terjadi dan terlihat konsumen yang menyerahkan uang tunai dari pembayaran nirsentuh dan digital. Nah, pembayaran digital dan e-commerce itu diluncurkan di Cina sebagai tanggapan untuk menghindari kontak. Sejumlah bank sentral termasuk Cina, Amerika Serikat, dan Korea Selatan telah membersihkan uang kertas dengan metode seperti sinar ultraviolet dan tinggi suhu. Nah, bahkan sejauh ini mengkarantina uang kertas selama 2 minggu sebelum meletakkannya kembali beredar. Nah, untuk page 5-nya yaitu topik itu mulus bukanlah kata kunci yang mewah. Nah, itu seamless is not a fancy buzzword. Untuk main ID, seamless is not a fancy buzzword. It is increasingly what customers expect, particularly in the retail space. Untuk topik sentence-nya, itu COVID-19 mendorong sejumlah merek tradisional dan pengecer untuk meningkatkan penawaran e-niaga teknologi dan kemudahan penggunaan situs web. Mereka menanggapi peningkatan belanja online. Nah, kartu kredit dan e-wallet adalah perubahan mendasar atau lebih tepatnya lahir dari kebutuhan untuk membatasi kontak dengan orang-orang dan uang yang berpotensi sarang kuman. Makasih. Hello, my name is Shirley Angelia Putri. Here, I will explain paragraph 6 on the topic main ID and topic sentence. Nah, jadi pada paragraf 6 ini topiknya yaitu cash atau uang tunai. Nah, untuk main ID-nya yaitu keuntungan pemakaian uang tunai atau kelebihan dalam pemakaian uang tunai tersebut. Dan untuk topik sentence-nya yaitu when it comes to data protection, cash is reliable and unhackable, provided it is counterfeit. Central banks, governments, and ill-intentioned individuals can access digital form of wealth far easier than the physical kind. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Larasati dengan NIM 1910505126 dari kelompok B2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang topik main idea dan juga isi dari paragraf 7 dan juga 8 pada passage dengan judul Cash is no longer king in times of COVID-19. Langsung saja untuk paragraf ke-7. Nah, paragraf ke-7 ini adalah menerangkan tentang kekurangan atau dampak buruk dari, lebih ke kekurangan ya, kekurangan dari electronic payment methods atau metode pembayaran elektronik yang pasti kita sudah tidak asing lagi. Nah, apa sih kekurangan dari e-payment method ini? Nah, pada paragraf ini dijelaskan bahwa kekurangannya diantara lain penggunaan handphone, karena bisa saja handphone itu dihack oleh orang lain, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga aplikasi. Nah, yang paling penting adalah aplikasi pembayarannya. Aplikasi pembayaran ini tidak 100% terjaga keamanannya.
Nah, karena banyak oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang memanfaatkan krisis COVID-19 ini untuk melakukan cyber attack, misalnya dengan membocorkan data-data pribadi untuk disalahgunakan. Nah, seperti yang berdasarkan Swiss National Cyber Security Center atau NCSC, ini dikabarkan bahwa pada bulan April saat COVID sedang puncak-puncaknya ya, cyber attack ini terjadi 3 kali lebih lebih tinggi dari biasanya. Nah, namun meski begitu, digital wallet atau yaitu digital wallet, nah itu juga tidak mudah juga untuk dilakukan penipuan. Kenapa? Karena untuk melakukan atau untuk melakukan pembelian atau pembayaran itu dilakukan dengan biometric authentication, misalnya dengan fingerprint atau sidik jari dan juga face scan. Nah, itu untuk isi dari paragraf ke-7. Nah, untuk topiknya yaitu pada paragraf ini topiknya adalah e-payment are not 100% secure, atau pembayaran elektronik ini tidak 100% terjaga keamanannya. Untuk main idea-nya yaitu electronic payment can expose people and their data to misuse. Nah, seperti terdapat pada sentence 1 pada paragraf 7 yaitu there is genuine concern that electronic payment methods can expose people and their data to fraud or misuse, particularly with payment apps are not 100% secure, atau pembayaran elektronik ini tidak 100% terjaga keamanannya. Untuk main idea-nya yaitu electronic payment can expose people and their data to misuse. Nah, seperti terdapat pada sentence 1 pada paragraf 7 yaitu there is genuine concern that electronic payment methods can expose people and their data to fraud or misuse, particularly with payment apps. Selanjutnya untuk paragraf ke-8, karena paragraf ke-8 ini merupakan paragraf terakhir dari passage dengan judul Case is no longer king in times of COVID-19, maka berisi tentang kesimpulan atau conclusion dari passage tersebut. Nah, paragraf 8 ini berisi tentang meskipun penggunaan contactless card dan juga e-wallet terus berkembang, si penyedia jasa ini akan terus melakukan pemantauan untuk melihat campuran atau opsi pembayaran apa saja di masa mendatang yang efektif dan juga metode pembayaran yang saat ini lebih disukai. Karena masih banyak orang Swiss yang menggunakan RAP saat melakukan pembelian dalam jumlah kecil dan lebih dari 50% warga Swiss masih membayar pembelian dengan faktur. Nah, namun demikian, bank dan juga penyedia pembayaran harus terus melakukan upaya inovasi digital dan meningkatkan alat analitik dan manajemen data. Nah, karena akan lebih banyak lagi pelanggan yang beralih ke pembayaran digital dan seluler. Nah, maka dari itu pelanggan pasti akan menuntut atau permintaan keamanannya akan lebih besar. Privasi dan juga kontrol data pengguna layanan pembayaran digital ini. Nah, ini akan menjadi yang terpenting atau hal utama karena tujuan dari metode pembayaran yang lebih baru ini adalah untuk mengurangi penggunaan uang tunai. Nah, itu untuk isi dari paragraf ke-8. Nah, untuk topiknya yaitu tentang customers on e-payment. Main idea-nya, as more customers shift to digital and mobile payments, there will be a greater demand of security,
privacy and control of one's data. Jadi ide pokok dari paragraf ke-8 ini adalah harus terus melakukan inovasi bagaimana agar keamanan dari payment elektronik ini semakin baik, seperti itu. Nah, untuk topik sentersnya yaitu pada sentence pertama, yaitu although the use of contactless cards and e-wallets will continue to grow, we will continue to see a mix of payment options in the future regardless which payment methods are currently preferred. Nah, mungkin cukup sekian dari saya dan juga teman-teman tentang analisis topik dan juga main idea pada passage ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Tetap jaga kesehatan. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Tetap jaga kesehatan. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.